antara fajar, senja, dan malam. Bersama aku, Elsa Merah, yang akan membawamu menjelajahi waktu. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalin, aku Elsa Merah. Dan sebenarnya ini segmen pertama sih. Aku bikin segmen baru ya, antara fajar, senja, dan malam. Yang aku harap segmen ini bisa menemani kalian untuk rehat sejenak. Buat kalian yang sedang terluka, bimbang, bingung, sedih, dan ada banyak masalah. Aku harap kalian bisa dengerin podcast ini supaya kalian bisa on the track lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus lagi gitu. Kembali semangat menjalani hidup-hidup kalian gitu. Dan podcast pertama ini aku akan bagi kisah perjalanan aku sampai detik ini. Ya gak semuanya sih. Dari lulus SMK sampai aku kuliah sekarang. Jadi ceritanya aku itu dulu adalah siswa dari SMK Kesehatan. Fokusnya sih di analis kesehatan ya, di bagian laborat. Nah, waktu dari kelas 2 aku tuh udah punya mimpi aku bakal lanjut kuliah di prodi ini gitu, di analis ini ya, di vokasi analis kesehatan gitu. Kenapa? Karena aku udah jatuh cinta banget sama analis kesehatan. Karena aku udah tahu gitu ya, kalau misalkan jurusan kesehatannya kan pasti mahal banget. Jadi aku tuh cari kota yang ada jurusanku tapi biaya hidupnya tuh gak gitu mahal gitu. Jadi ada waktu itu di Bali, Sidoarjo, Surabaya, Kediri, dan juga Jogja. Nah, karena di Jogja ini negeri, dan juga aku cari-cari biayanya juga gak begitu mahal, dari biaya hidupnya juga relatif hampir sama lah sama kota Jember. Akhirnya aku milih tuh di Jogja sambil cari tahu gimana nanti aku bakal tesnya dan lain sebagainya. Oke, fix. Udah ya sampai sini. Waktu kelas 3 itu banyak lah kampus-kampus yang berdatangan buat sosialisasi gitu kan. Nah, tapi aku tetap pengen nih ke Jogja, pengen banget bahkan. Jadi aku tuh dari kelas 3 itu udah nabung sebenarnya buat biaya aku ke Jogja, biaya tes-tes kampus gitulah istilahnya. Nah, singkat cerita, aku minta izin ke orang tua, tapi kayak izinnya tuh berat karena jauh sama siapa lagi gitu kan ya. Berani nggak sendiri dan lain sebagainya gitu, jauh-jauh banget, cewek lagi kan. Ya aku bilang aku berani sendiri. Terus gimana masalah uangnya dan lain sebagainya. Ya aku juga bilang aku udah nabung selama kelas 3 itu. Jadi adalah uang untuk ke Jogja gitu sama biaya tesnya. Nah, aku daftar dan lain sebagainya sampailah aku berangkat ke sana. Tapi ternyata aku nggak sendirian. Ada juga 2 temanku yang mau tes juga di sana gitu. Ya kita tuh sama-sama bawa uang yang pas-pasan gitu. Cuman bisa beberapa hari doang di Jogja, nggak bisa lama gitu ya. Sampai kita tuh menghemat biaya jalan cukup jauh banget. Aku nggak ingat ya istilahnya jalan jauh itu cuman buat menghemat biaya transport aja. Tapi kalau di Jogja kan emang banyak orang jalan ya, jadi ya santai-santai aja gitu. Seneng-seneng aja banyak yang jalan karena juga banyak turis. Bedanya waktu itu kita kesana pas puasaan. Jadi ya kerasa banget lah kalau misalkan jalan siang-siang ya pasti panas. Dan kita tuh aku ya, kalau nggak tahu kalau temenku yang lain, aku tuh adaptasi banget ya sama makanannya karena lidahku ini kan bukan lidah-lidah orang Jogja ya. Lidahku kan Jember Pandalungan ya, campuran Jawa dan juga Madura. Jadi lebih cenderung sukanya kayak yang sedep atau asin-asin gitulah, sedep kalau bahasa orang-orang Madura ya. Ya kalau salah nanti koreksi ya. Nah, waktu kesana itu bener-bener lidahku tuh adaptasi banget karena rasa makanan sana tuh menurutku terlalu manis dan kayak kok gini banget sih makanannya gitu ya. Sampai pernah kalau nggak salah tuh sahur atau berbuka tuh aku tuh pengen muntah karena nggak cocok sama lidah aku. Ini lucu banget sih. Terus sama air sana juga, kebetulan di tempatku juga aku juga nggak cocok sama airnya gitu, bikin gatal-gatal. Ya adaptasi mungkin ya, akhirnya tubuhku tuh kayak melakukan penolakan gitu. Ya wajar sih, tubuh juga melindungi kita gitu kan. Terus setelah itu aku pulang,
menunggu hasil tes. Selama menunggu itu kan diskusi sama orang tua, gimana nanti kalau misalkan keterima bla 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 bla. Ternyata orang tua tuh masih khawatir nggak bisa mencukupi dan lain sebagainya lah, karena ya aku sadar diri aja ya, aku anak pertama daripada 6 bersaudara, jadi banyak tanggungan adik-adikku yang lainnya gitu, nggak mikirin aku aja gitu. Dan orang tua aku juga wira swasta, ya gajinya ya nggak tentu juga gitu, jadi sedapat rezekinya ya itu yang biasanya kita pakai gitu. Terus udah aku tetap yakin bahwa kalau misalkan aku keterima di sana, pasti tuh bakal ada jalan, pasti Allah akan kasih rezeki, itu sih yang aku yakini. Nah, tapi ternyata nggak keterima karena mungkin orang tua juga nggak ridho nih ya. Aku cewek anak pertama jauh-jauh gitu ke Jogja. Karena dulu tuh waktu aku mondok sering banget pulang karena sakit THT. Jadi orang tua tuh khawatir banget kalau misalkan aku di Jogja, nanti siapa yang bakal ngurus kalau misalkan sakit dan lain sebagainya. Nah udah akhirnya karena gak keterima, aku gapir lah 1 tahun gitu, berhenti 1 tahun. Nah di 1 tahun tuh aku tuh cari kerja di lab. Nah tapi yang pada manggil tuh kota-kota luar gitu, luar dari Jember. Dan tahu sendiri ya kalau misalkan gaji awal-awal tuh pasti gak banyak. Dan itu mungkin hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sama bayar kos. Jadi gak ada kayak tabungan lah gitu. Mungkin juga bisa aja kurang kalau misalkan ada biaya tambahan lain, apalagi kan aku cewek ya. Dan orang tua tuh bilang kalau misalkan emang gak cukup dan dirasa jauh gitu dengan kerja yang shift-shiftan dan lama, ya mending cari yang di Jember aja yang biayanya tuh nggak kemakan sama biaya hidup. Carilah aku di Jember, kirim beberapa lamaran, ya nggak ada yang manggil, jadi ya udahlah, diem dulu beberapa bulan tuh lama aku diem. Akhirnya ada nih tawaran untuk bantu ngajar di rumah tafid balita dan anak. Wait. Waktu ada tawaran ini aku tuh mikir, gak salah apa nawarin aku ini? Gak salah apa kenapa aku yang dimintain tolong gitu ya? Terus aku waktu mau bantu tuh kayak, apa aku bisa ya? Apa aku mampu? Kayak meragukan diri gitu. Ya akhirnya aku cobalah ya, karena daripada aku nganggur juga, ya lebih baik aku cari aktivitas biar aku nggak terlalu dalam kegagalanku masuk ke Jogja itu gitu. Akhirnya aku cobalah, di awal-awal memang kayak butuh adaptasi ya memang, tapi lama-lama aku enjoy gitu dan seneng karena lihat anak kecil bahagia dan bisa ngafal Quran tuh kan, selain pahalanya ngalir, ikut seneng juga sama anak-anak kecil gemes. Gimana sih? Ya gemes gitu udah pokoknya. Nah dari sana aku tuh belajar banyak hal, belajar sabar, belajar nanggepin pertengkaran dari anak-anak kecil gitu, menghadapi mereka, cara mensolusi, cara bikin mereka excited dan lain sebagainya gitu. Sampai teman-teman ngajar, ustadzah yang lebih senior dari aku tuh paling muda ya, ustadzah yang lebih senior tuh kayak bilang, ini kalau ada aku tuh anak-anak tuh kayak ngerasa, wih ada yang disegani gitu, karena aku tuh modalnya memang kan kayak ayo gitu, tegas gitu kan. Jadi anak-anak bukan takut sih, ya menghargai aku gitu, anak-anak kecil itu, si balita-balita yang lucu itu. Dan selain aku ngajar, aku juga belajar banyak hal, dari belajar public speaking, terus belajar maintain Instagram, memperdalam passion dan lain sebagainya. Ya semua aktivitas itu aku lakuin biar gak terlalu terlalu masuk ke dalam kegagalan yang gak bisa aku capai. Karena bener ya, 1 tahun tuh bener-bener kayak bikin aku tuh ngerasa aku tertinggal jauh nih dari teman-teman aku bener-bener kayak kacau banget gitu. Gimana ya, nggak terima gitu, masih kadang sama yang ditakdirin gitu, sama yang digarisin. Nah ini setelah 1 tahun aku coba ngomong-ngomong sama orang tua bilang, cobalah jurusannya jangan kesehatan. Nah tapi aku tuh masih ambis banget, masih ada gejolak nih sama pertengkaran nih, bukan pertengkaran, perdebatan kali ya, diskusi yang cukup berat juga, karena aku tuh masih ego gitu loh sama harapanku bisa masuk di kesehatan. Nah tapi ya aku cobalah, mungkin nih jalan dari Allah ya,
orang tua ridho ya cobalah aku masuk ke UIN gini ya. Di UIN jurusan bahasa Arab aku taruh jurusan pertama, jurusan pilihan aku taruh jurusan kedua. Dan aku juga waktu itu daftar beasiswa di salah satu kampus kesehatan juga, tapi keperawatan. Nah, ternyata setelah pengumuman diterimanya aku di UIN, waktu itu keterimanya PBA, beasiswa ini aku juga diterima. Bingung dong karena aku udah bayar UKT di awal, gimana nih, mana yang harus aku ambil gitu. Waktu diskusi sama orang tua, dikhawatirkan di jurusan yang kesehatan ini ada biaya-biaya tambahan lainnya, dan juga fakultasnya maupun kampusnya akreditasinya gak jauh lebih bagus daripada UIN gitu. Akhirnya karena udah bayar di UIN, ya udahlah pilih di UIN lanjut gitu ya, yang beasiswa aku tinggalin gitu. Terus sampai masuk ke PBA, wah bayangin aja ya, dari anak kesehatan udah lupa tuh pelajaran-pelajaran pondok ya, keganti sama hafalan-hafalan kesehatan, balik lagi tuh ke bahasa Arab. Wah bener-bener ketinggalan. Di awal-awal tuh aku tuh kayak sedih banget, kayak wah gila sih aku tertinggal jauh dari teman-teman aku yang lulusan pondok-pondok ternama kayak Gontor, terus Tebu Ireng dan lain sebagainya gitu ya. Mereka tuh bahasa Arab udah lancar, udah kayak bahasa keseharian gitu loh, ngomong bahasa Arab udah kayak a i u e o kayak kita ngomong bahasa Indonesia gitu. Sedangkan aku aja kalau mau ngomong bahasa Arab tuh masih mikir ini grammarnya gimana ya, istilahnya gitu, pakainya gimana ya, ini nambahinnya gimana ya, domir-domirnya gitu tuh masih bingung. Jujur kayak ngerasa wih jauh banget gitu. Tapi ya aku belajar menerima, terus belajar berusaha ngulang dari awal lagi, karena aku yakin nih pasti ada sesuatu yang baik setelah ini. Ya benar banget sih, ketika aku masuk di jurusan bahasa, aku masih bisa melakukan banyak hal, kayak aku masih bisa tetap ngajar gitu, masih bisa dalamin passion aku, ikut lomba-lomba, bahkan sampai nulis buku, nulis antologi, tulisanku diterima gitu ya. Kalau dulu waktu aku di kesehatan tuh udah sempet sih beberapa kali ngirim tulisan ke beberapa lomba, puisi dan lain sebagainya ya, tapi masih belum ada yang diterima. Nah waktu aku masuk ke jurusan bahasa, memang waktu kuliahnya tuh gak sepadat anak kesehatan, jadi aku masih bisa bagi dengan aktivitas kerja sama nulis gitu, beraktivitas lainnya. Dan alhamdulillah cita-citaku menjadi penulis gitu, walaupun masih buku antologi, ya berhasil. Ya semoga besok bisa buku solo ya teman-teman, doain ya. Nah dari situ aku belajar nih, akan selalu ada hikmah di balik perjalanan kita, sedrama apa, sesedih apa, sekompleks apa kehidupan kita, itu pasti akan ada hikmah di balik itu. Dan aku yakin perjalanan hidup kita, entah sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu pasti akan menghasilkan suatu bekas yang gak bisa kita lupain gitu ya. Ya aku harap teman-teman di sini tetap semangat, walaupun keadaan kita saat ini masih kayak gini aja gitu, masih belum bisa bebas ketemu sama orang, masih belum bisa happy kemana-mana gitu ya. Tapi pasti adalah hal yang bisa kita ambil dari sini. Kita bisa lebih dekat sama keluarga, family time-nya lebih banyak, dan kegiatan-kegiatan di rumah itu lebih menyenangkan gitu. Kalau misalkan kita biasanya kan jarang banget kan kumpul sekeluarga atau mungkin makan bareng gitu kan, pasti makannya seringnya sendiri-sendiri. Tapi coba deh teman-teman lihat sekarang, ada gak sih kebiasaan yang dulunya gak dilakuin, sekarang teman-teman lakuin. Jadi menurut aku, apapun yang terjadi, apapun yang ada pada kita, semua itu akan ada hal yang kita bisa petik, ada hikmah di balik itu gitu. Dan teman-teman harus ingat bahwa di balik satu kesusahan akan ada dua kemudahan yang Allah kasih. Jadi teman-teman harus ikhlas jalaninnya, bersabar, dengan jangan lupa tawakal juga sama Allah, minta sama Allah supaya kasih yang terbaik. Oke, mungkin cukup itu aja ya dari aku. Semoga podcast pertama ini bisa bantu teman-teman dan bisa manfaat buat kita semua. See you di podcast selanjutnya.